بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlisul ilm di masjid yang mubarak ini, Masjid Nurul Kautsar, yang mana kita berkumpul untuk kembali melanjutkan pengajian kita dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan satu kebaikan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita berusaha untuk mengikutinya. Ikhwan fillah, a'azzana Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang telah kita tetapkan bahwa kita akan menjelaskan tentang tafsir juz' ammah. Namun sebelum itu kita menjelaskan terlebih dahulu
surah yang menjadi surah yang pertama dan membuka Al-Quran Al-Karim, yaitu surah Al-Fatihah. Disebabkan karena surah ini yang merupakan induk dari Al-Quran Al-Karim, dan kita setiap kaum muslimin tatkala kita beribadah dan menegakkan salat, kita tidak terlepas untuk membaca surah yang mulia ini, membaca surah Al-Fatihah. Sebab telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah Ibnu Samit, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat dan tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sehingga sangat penting bagi kita kaum muslimin rahimahumullah, yang mungkin ada sebagian dari kaum muslimin yang belum memahami dengan benar kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Apa makna-maknanya? Apa faedah-faedah yang terkandung di dalam surah ini? Apa hukum-hukum yang terkandung di dalam surah ini? Sehingga penting bagi kita untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita memasuki surah-surah yang ada di juz yang 30 yang dikenal dengan atau surah juz Ammah. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, surah Al-Fatihah yang disebut juga dengan As-Sab'ul Madani atau disebut juga dengan Ummul Quran atau disebut juga dengan Ummul Kitab. Sebagian para ulama ada yang menamakannya sebagai surah Al-Waqiyah. Ada lagi yang menyebutnya sebagai Asasul Quran, Al-Fatihah. Disebut surah ini dengan suratul Fatihah karena surah ini membuka Al-Quranul Karim. Para sahabat yang menuliskan mushaf Al-Quran Karim, mereka selalu memulai mushaf tersebut dengan mendahului surah Al-Fatihah sebelum menulis surah-surah yang lainnya. Demikian pula disebut dengan surah Al-Fatihah karena kaum muslimin tatkala mereka mengerjakan salat, mereka tidak membaca surah yang lain kecuali setelah membaca suratul Fatihah. Ibaratnya seperti pembuka untuk membaca surah-surah yang lainnya. Dan disebut pula surah Al-Fatihah ini dengan As-Sab'ul Madani, yang sebagian para ulama menjelaskan disebut dengan As-Sab'ul Madani karena ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dan disebut dengan Al-Madani karena seringnya diulang-ulangi di dalam salat kita. Setiap rakaat kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Bahkan pada salatul jenazah demikian pula dianjurkan seorang untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim dan menjadikan pemberian surah Al-Fatihah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pemberian surah yang khusus dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anul 'azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'al matani, yaitu suratul Fatihah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan suratul Fatihah ini dengan a'zamu surah, surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah surah yang paling agung, surah Al-Fatihah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla,
Suatu ketika tatkala Abu Sa'id bin Al-Mu'alla sedang mengerjakan salat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla dalam keadaan mengerjakan salat dan beliau tidak menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau selesai mengerjakan salat, barulah beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ada apa engkau wahai Abu Sa'id? Kenapa engkau tidak menjawab panggilanku?" Kata Abu Sa'id, "Wahai Rasulullah, tadi aku sedang mengerjakan salat, sehingga aku tidak sempat untuk menjawab panggilanmu ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Sa'id, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjawab panggilan Allah dan menjawab panggilan Rasulnya apabila dia menyerukan engkau kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian, yang akan menghidupkan hati kalian. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La u'allimannaka a'zama suratin qabla an takhruja min hadzal masjid." Akan aku ajarkan kepada kamu surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim sebelum engkau keluar dari pintu masjid ini. Maka diambil tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka berdua berjalan ke arah pintu masjid. Setelah hendak keluar dari pintu masjid, maka Abu Sa'id menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan padaku bahwa engkau akan mengajarkan padaku surah yang paling agung. Ajarkanlah padaku ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, akan aku ajarkan padamu. Wa hiya suratul Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani. Wa hiya ummul Qur'an alladhi utituhu." Itulah yang disebut dengan as-sab'ul mathani, dan itulah Al-Qur'anul Azim yang Allah Subhanahu wa taala berikan padaku. Dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada seluruh kaum muslimin hendaklah mereka membuka salat-salat mereka dengan membaca surah Al-Fatihah karena mulianya. Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Yang demikian ini dikuatkan oleh mayoritas dari kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama tidak suka untuk menamakan Al-Fatihah dengan Ummul Quran. Seperti dinukilkan dari Muhammad bin Sirin, demikian pula Al-Hasan Al-Basri dinukilkan dari mereka bahwa mereka tidak menyukai. Namun yang sahih bahwa demikian ini boleh. Menamakan Al-Fatihah sebagai Ummul Quran telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila telah sahih hadis, maka yang demikian ini menunjukkan bolehnya, dan ini ditetapkan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Boleh menamakan Ummul Quran ataukah menamakan Ummul Kitab. Nah, kenapa dinamakan Ummul Kitab? Surah Al-Fatihah ini dinamakan Ummul Kitab, yang artinya induk dari Al-Quranul Karim, induk dari Al-Kitab, disebabkan karena di dalam surah Al-Fatihah terkandung seluruh makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dari tauhidnya, dari syariatnya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya terkandung di dalam suratul Fatihah. Ya, menjelaskan tentang siratul ladzina an'ama Allahu alaihim, jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atas mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah ini jalannya orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan.
dari orang-orang yang dimurkai dan dari orang-orang yang tersesat. Yang keduanya merupakan penyebab tersesatnya sekian banyak dari manusia. Juga disebutkan kandungannya di dalam suratul Fatihah. Makanya dinamakan sebagai Ummul Kitab. Sebagian para ulama seperti Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali rahimahullah ta'ala, beliau menamakan surah Al-Fatihah ini sebagai Al-Waqiyah, yang memelihara, yang menjaga. Sebab surah Al-Fatihah juga dijadikan sebagai ayat ruqyah, sebagai surah untuk meruqyah. Ya, apabila ada seorang dalam keadaan sakit, bacakan surah Al-Fatihah. Ada seorang tersengat serangga, kalajengking dan yang semisalnya, ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Dan ini sabit sahih dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dalam kisah yang panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan pada mereka, "Wa ma yudrika anha ruqyah?" Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah ruqyah? Nah, maka di sini menunjukkan kemuliaan dari suratul Fatihah tersebut. Namun ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti tatkala kita mengetahui surah Al-Fatihah ini sebagai ummul kitab, sebagai ummul Quran, sebagai surah yang paling agung, lalu kemudian kita menyalahgunakannya dan mengamalkannya seperti yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah diperingatkan oleh para ulama, ya, dari amalan sebagian dari kalangan kaum muslimin, di mana apabila mereka selalu mengakhirkan doanya dengan menutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Setelah mereka berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya, dan seterusnya dari doa-doa, mereka akhiri dengan Al-Fatihah. Lalu mereka semuanya membaca surah Al-Fatihah. Ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama salaf saleh. Kalau yang demikian ini baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yang pertama dalam hal mengamalkan amalan ini. Nah, ini adalah amalan yang tidak dianjurkan dan para ulama menghukumi ini termasuk di antara amalan yang bid'ah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, surah Al-Fatihah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi terdiri dari 7 ayat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah termasuk dari rangkaian surah Al-Fatihah itu? Dalam artian, apakah basmalah termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah ataukah tidak? Dalam hal ini ada 3 pendapat yang masyhur yang ada di kalangan para ulama. Yang 2 pendapat ada di sebelah kanan dan kiri, yang satunya berada di pertengahan. Mereka berbeda menjadi 3 pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah termasuk ayat dari Al-Fatihah, bahkan bukan termasuk ayat dari semua surah-surah yang tersebut dalam Al-Quran Karim, kecuali satu saja, yaitu basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di tengah-tengah Suratul Naml, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam mengkisahkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mengirimkan risalah kepada Ratu Saba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Kalau ini sepakat para ulama bahwa ini termasuk ayat dari Al-Qur'an Karim. Tapi yang ada di pembukaan surah, pendapat yang pertama mengatakan bukan termasuk dari ayat, bahkan tidak termasuk sama sekali dari surah-surah pada pembuka surah tersebut. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan yang lainnya.
Pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan sebaliknya, bahwa basmalah termasuk di antara surah-surah tersebut, mulai dari Al-Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, kecuali surah At-Taubah ataukah surah Al-Bara'ah pada awalnya tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya diawali dengan basmalah, dan itu termasuk salah satu ayat dari surah-surah tersebut. Termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, termasuk pula di antara suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk di antara suratul Baqarah, dan seterusnya sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Mereka mengatakan itu termasuk dari ayatnya dari surah-surah tersebut. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat tersendiri. Itu ayat yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Karena tidaklah sesuatu yang disebutkan di dalam mushaf Al-Quran Karim melainkan itu termasuk dari Al-Quran. Melainkan itu termasuk dari Al-Quran Karim. Nah, termasuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, tatkala mereka menuliskan mushaf Al-Quran Karim, mereka selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada awal-awal surah, kecuali pada surah At-Taubah. Berarti termasuk ayat. Akan tetapi, Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat pada awal-awal surah tersebut adalah merupakan ayat tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan surahnya. Seperti suratul Fatihah, diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri dan tidak ada hubungannya dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim pada suratul Baqarah adalah ayat tersendiri dan tidak ada hubungannya dengan suratul Baqarah. Akan tetapi basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat pada awal-awal surat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala belakangan dalam rangka untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Dan pendapat yang ketiga inilah pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam suratul Fatihah dan tidak termasuk ke dalam surah-surah yang lainnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dalam rangka untuk memisah antara satu surah dengan surah yang lainnya. Dan ini dikuatkan dengan riwayat yang disebutkan oleh Abu Dawud At-Tajastani dalam sunannya. Demikian pula Al-Imamul Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanzila alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengetahui pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya hingga diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim diturunkan belakangan. Ya, diturunkan surah-surah terlebih dahulu yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membedakan antara satu surah dengan surah yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memisahkan antara ayat-ayat atau surah-surah tersebut. Dan yang menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah tidak termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi, ya, melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara Al-Quran Al-Karim dengan hadis qudsi, bahwa kalau seorang baca Al-Quran akan dihitung pahalanya huruf per huruf. Huruf per huruf adalah ibadah. Nah,
Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Hadis qudsi tidak demikian. Sebagian para ulama juga ada yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an Al-Karim lafaznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengungkapkan, mentakbir apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada perbedaan-perbedaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Aku telah membagi salat antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku dia akan mendapatkan apa yang akan dia minta dalam salat tersebut. Fa idza qala, maka apabila hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah Azza wa Jalla sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW langsung menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka aku pun menjawab, yakni Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memberikan pujian padaku. Kalau hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asda alayya abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Apabila hambaku mengatakan Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang akan dia minta. Apabila hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku, khusus untuk hambaku, maka baginya akan dia dapatkan apa yang telah dia minta tersebut. Hadis ini hadis yang sahih yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surah Al-Fatihah, tentunya akan disebutkan pada awalnya. Nah, dan tidak ada hadis-hadis yang sahih dalam hal ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara jelas menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari Al-Fatihah. Sehingga kalau demikian kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita mengetahui bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surah Al-Fatihah, sedangkan yang disebutkan di dalam mushaf-mushaf yang beredar di negara kita sekarang ini, mereka masukkan bismillahirrahmanirrahim ke dalam surat Al-Fatihah. Dan ini memang salah satu pendapat, ya, kita tidak mengingkari adanya perselisihan. Namun kalau kita menyatakan bahwa berdasarkan pendapat yang rajih, basmalah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, sementara kita mengatakan bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kalau kita menghitung tanpa basmalah, berarti di sini hanya ada 6 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang kedua Maliki Yaumiddin, yang ketiga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keempat Ihdinas siratal mustaqim, yang kelima Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang keenam. Hanya 6 ayat. Nah, lalu apa jalan keluarnya? Mereka, para ulama, yang menetapkan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah,
Mereka menetapkan bahwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ada dua ayat yang mestinya dipisah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ayat yang terakhir. Jadi sampai an'amta 'alaihim ini satu ayat, ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ayat yang ke-7. Nah, dan ini telah diriwayatkan dari beberapa tabi'in dan dari para sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menetapkan bahwa ayat yang ke-6 adalah sampai kepada firman-Nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedangkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Qurtubi, demikian pula Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Kita mulai memasuki ayat per ayat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memisahkan antara surah-surah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari sini kita pun mendapatkan faedah di mana Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau apabila beliau hendak mengirimkan surat ke raja-raja, ke Kaisar atau ke Kisra, ke raja-raja untuk diajak mereka kembali pada jalan Allah dan mereka masuk ke dalam Islam, maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat melainkan selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang terdapat dalam Sahih Bukhari sebagai salah satu bukti di dalam jilid yang pertama bab Bada'ul Wahyi akan dijelaskan di sana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada Raja Herakles, salah seorang raja Romawi pada waktu itu berkuasa. Dan di dalam suratnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditambah lagi bahwa ternyata ini bukan hanya amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini merupakan amalan para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah kita sebutkan dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Beliau menulis dalam suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama salaf dan bahkan telah menjadi kesepakatan mereka, apabila seseorang hendak memulai satu amalan, memulai suatu pekerjaan, ya, seperti menulis surat, ataukah mengarang satu kitab, ataukah memulai muhadarah ceramah, hendaklah mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-namanya, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan itu, jangankan seperti kita mengamalkan ibadah seperti ini, membentuk majelis taklim, ataukah menulis kitab, ataukah menulis surat dan yang semisalnya. Bahkan dalam perkara mendatangi istri, dalam hal bersetubuh, Rasulullah SAW menganjurkan seseorang untuk mengawalnya dengan basmalah. Disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, "Idza arada ahadukum ayatiya ahlahu falyaqul Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." Bismillah, dengan nama Allah. Lalu kemudian beliau menyebutkan doa. Tatkala makan, Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengucapkan basmalah. Ya gulam, samillah. Beliau katakan pada seorang anak kecil, wahai anakku, hendaklah kamu mengucapkan nama Allah. Ucapkanlah bismillah.
dan dalam banyak perbuatan. Ya, ketika mengawali ibadah, mengawali suatu amalan, untuk memulainya dengan basmalah. Ikhwan fillah, azakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Ini diawali dengan huruf ba, bi. Kalau di dalam bahasa Arab, ba dinamakan harfu jar, huruf jar. Yang apabila huruf jar ini masuk ke dalam satu kata, yang kata setelahnya itu biasanya dikasrah. Bismi. Tidak boleh kita mengatakan bismu, bisma, bismi. Itu namanya huruf jar. Nah, huruf jar ini di dalam bahasa Arab, kalau dimasukkan ke dalam kalimat, ya, dia selalu tidak bisa berdiri sendiri. Mesti dia bergantung kepada yang lainnya. Apakah dia bergantung kepada kata kerja yang disebut dengan fi'il, ataukah bergantung kepada kata benda, isim yang bertugas sebagai kata kerja. Jadi di dalam bahasa Arab ada namanya kata benda yang bertugas sebagai kata kerja, isim yang memiliki pekerjaan fi'il. Nah, yang mereka sebut sebagai al-ismu alladhi ya'mal amalul fi'il, isim yang beramal dengan amalan fi'il. Ya, jadi huruf ini tidak bisa berdiri sendiri. Huruf jar seperti ba, mesti ada hubungannya ke yang lain. Nah, berarti kalau demikian, bismillahirrahmanirrahim ini ada kata-kata yang terhapus. Ada kata-kata yang terhapus. Ya. Nah, dari sinilah para ulama kemudian menyebutkan apa kata yang terhapus tersebut tergantung dari apa yang hendak kita kerjakan. Ya, tergantung dari apa yang hendak kita kerjakan. Misalnya, kita ingin menulis, maka berarti yang terhapus itu kata kerjanya menulis. Bahasa Arabnya aktubu. Nah, bismillahi aktubu, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim aku menulis. Kita mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita hendak membaca, berarti kata kerja yang terhapus itu apa? Aku membaca, aqra'u. Berarti yang terhapus itu bismillahirrahmanirrahim, aqra'u. Jadi tergantung apa yang akan kita kerjakan, maka itulah kata kerja yang terhapus dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan kata kerja itu diletakkan belakang. Jangan kita mengatakan saya menulis bismillahirrahmanirrahim, aktubu bismillahirrahmanirrahim. Kalau demikian, kita berarti tidak memulai amalan kita dengan bismillah. Nah, kalau kita mengatakan aktubu bismillah, berarti ada kata sebelum bismillah yang didahului. Dan ini kurang baik. Nah, sehingga para ulama mengatakan kata kerja itu harus diletakkan di belakang. Bismillah aku menulis, bismillah aku membaca, bismillah dan seterusnya. Apa yang hendak kita amalkan, maka itulah kalimat yang terhapus dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis yang mungkin menyebar di kalangan sebagian kaum muslimin, yang mungkin mereka sering membaca dalam sebagian kitab, yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain fahuwa ajzam, dalam riwayat yang lain fahuwa abtar. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusannya itu kurang barokahnya, terputus barokahnya. Hadis ini walaupun sangat indah sekali maknanya, tapi hadis ini tidak bisa kita mengatakan ini hadisnya Rasulullah SAW. Jangan kita menisbahkan kepada Rasulullah SAW karena hadis ini sangat lemah sekali. Ya, dhaifun jiddan. Bahkan di dalam sanadnya ada yang goncang. Ya, ittirab. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala membahas secara panjang lebar dalam kitab beliau Irwaul Ghalil
hadis nomor yang pertama yang beliau sebutkan adalah hadis ini. Dan beliau menyebutkan kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketiganya ini semuanya adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dari satupun kita mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa itu adalah nama Allah. Karena orang-orang musyrikin dahulu, mereka tidak mau dan mereka mengingkari kaum muslimin karena mereka berdoa ya Rahman. Terkadang mereka mengatakan ya Allah, Allahumma. Terkadang mereka mengatakan ya Rahman. Kata orang musyrikin, ada apa kalian ini? Kalian terkadang berdoa kepada Allah, kalian terkadang berdoa kepada Rahman. Yang mana Tuhan kalian? Nah, berarti kaum muslimin banyak Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakan, kamu berdoa, ya Allah, ataukah kalian mengatakan ya Rahman? Silahkan lakukan yang mana saja, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang sangat indah sekali, yang tidak ada kekurangannya dari sisi manapun. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama. Dan nama Allah itu banyak sekali. Jangan sama sekali di antara kita ada yang membatasi nama Allah itu hanya 99. Terlalu sedikit. Nama Allah itu banyak sekali. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Rasulullah SAW saja ketika beliau sholat, beliau mengatakan, Allahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian-pujian padamu. Engkau sebagaimana yang telah engkau puji terhadap dirimu sendiri, ya Allah. Karena saking banyaknya, Rasulullah SAW tidak bisa membatasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Ya. Doa bagi orang yang bersedih. Doa orang yang sedang gundah gulana. Doa orang yang sedang tertimpa musibah. Untuk menghilangkan kesedihan, baca doa ini. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang tertimpa kesedihan, bersedih, gundah gulana dan seterusnya, maka hendaklah dia mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib indaka an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa dhahaba ghammi wa hammi wa nura sadri wa dhahaba ghammi wa hammi. Barang siapa yang baca doa ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dari kesedihan. Dan bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, sepantasnya bagi orang yang mendengarkan, hendaklah dia berusaha untuk menghafalkannya dan mengamalkannya. Yang kita inginkan dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa tersebut, yang di dalamnya Rasulullah mengatakan, As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka. Aku meminta kepadamu ya Allah, dengan bertawassul dengan setiap nama yang engkau miliki ya Allah. Mana nama-nama Allah yang Allah miliki itu? Samaita bihi nafsak, yang engkau beri nama terhadap dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu ya Allah yang engkau turunkan dalam kitabmu, apakah di dalam Al-Quran atau dalam kitab sebelum Al-Quran Karim. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataukah nama-nama yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, apakah kepada Rasulullah SAW ataukah kepada Rasul Nabi-Nabi sebelumnya. Lalu kata Rasulullah SAW,
aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataukah yang engkau sembunyikan, nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaibmu ya Allah yang engkau miliki. Nama-nama Allah yang tersimpan dalam ilmu gaib Rasulullah SAW sendiri tidak tahu, apalagi yang lain. Nah di sini menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah yang sampai pada kita mengetahuinya. Wa huwal azizul hakim, wa huwa al-azizur rahim, innallaha kana aliman hakima, innallaha kana aliman halima, wa huwa ar-rahimul ghafur, dan yang lainnya dari nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Ini yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui banyak sekali di dalam ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di sini menunjukkan nama Allah itu banyak. Namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah yang sering dijadikan oleh sebagian kaum muslimin bahwa nama Allah itu hanya 99. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman. Man ahsaha dakhala jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya, yang dimaksud dengan mengihsa', menghafalnya, memahami maknanya, dan berdoa sesuai dengan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Misalnya, tatkala kita berdoa ingin meminta ampunan dari Allah, Allahumma ya Ghaffar ighfirli, ya Ghafur ighfirli. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Jangan kita berdoa ya Mutakabbir ighfirli. Tidak sesuai. Ya. Walaupun itu termasuk dari nama Allah. Al-Mutakabbir, Allah yang Maha sombong. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk sombong. Akan tapi bukan pada tempatnya, sebab kita meminta kepada Allah untuk diampuni dosa kita. Jadi apa yang dimaksud ahsa? Dia menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan dari kandungan nama-nama tersebut berdasarkan kandungannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaminnya masuk dalam surga. Hadis ini sama sekali di dalam tidak terkandung pembatasan nama Allah itu hanya 99. Hanya saja di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita. Siapa yang mampu mengihsa'nya, Allah itu memiliki 99 nama. Di antara nama-nama yang lainnya. Yang ke-99 nama ini, ya, barang siapa yang mengihsa'nya itu tadi, maka dia pasti masuk dalam surga. Contoh misalnya, saya mengatakan, saya punya uang 100.000 yang saya gunakan untuk beli kitab. Apakah uang saya hanya 100.000? Tidak. Ya. Tapi yang saya sebutkan adalah 100.000 yang digunakan untuk beli kitab misalnya. Ya, di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, ada uang yang lain. Demikian pula dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Yang 99 nama ini siapa yang mengihsa'nya, menghafalnya, memahaminya, berdoa berdasarkan kandungannya, maka dia dijamin masuk dalam surga. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita memahami bahwa 99 nama itu saja yang menjadi nama Allah. Banyak sekali. Terlebih dari itu, dan perlu kita mengetahui bahwa tidak satupun hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW yang menyebutkan 99 nama itu secara keseluruhan. Memang ada beberapa riwayat dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, namun tidak satupun yang sahih. Semua riwayat tersebut lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Oleh karena itu para ulama tatkala mereka mengumpulkan 99 nama itu, mereka kumpulkan dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira insyaallah taala sampai di sini apa yang kita jelaskan dari pembahasan basmalah, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya membahas ayat yang berikutnya yang terdapat dalam suratul Fatihah. Wallahu a'lamu bishawab.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.